Hai semua, kembali ke Black Stories. Setelah pernikahan putri kepala desa, desa tersebut tiba-tiba menjadi terkutuk dengan kematian satu persatu warganya dalam kondisi yang tidak wajar. Mereka pun menebak ketidakwajaran para mayat sepertinya berhubungan dengan praktek sihir kuno dengan tujuan tertentu. Nah, siapa pelakunya dan semengerikan apa ceritanya? Langsung kita bahas di alur cerita The Soul Reaper 2024 selengkapnya. Sejak dahulu kala, orang-orang yang memiliki niat buruk akan merapal sihir kuno yang memiliki kekuatan besar. Mereka akan berusaha menghidupkan kembali orang yang telah mati untuk mendapatkan tentara dari neraka agar memiliki kekayaan tanpa akhir hingga hidup abadi. Sihir kuno itu disebut si anggur tengkorak. Dan untuk melakukan sihir itu, pembuatnya harus menggunakan organ dari 5 manusia, yaitu tangan dari jiwa yang terampil, kaki dari jiwa yang cepat, liver dari jiwa pemberani, kepala dari jiwa yang cerdas, dan jantung dari jiwa yang jahat. Setelah semua terkumpul, darah segar seorang gadis harus dipersembahkan. Orang-orang yang dijadikan tumbal itu tidak akan bisa naik perahu ke akhirat untuk reinkarnasi lagi, karena kekuatan tidak suci akan memangsa jiwa yang ditumbalkan agar kekuatan jahat itu bisa hidup kembali di dunia ini. Di suatu desa, ada seorang wanita bernama Am yang merintih kesakitan. Am meminta seorang anak tabib bernama Kam untuk memberikan sebuah buku pada putrinya. Am bilang, sejak kecil putrinya bisa melihat roh. Am meminta agar Kam bilang pada putrinya kalau roh jahat telah datang dan akan memaksanya membuat si anggur tengkorak. Am pun akhirnya meninggal. Tepat saat itu, putri Am yaitu Pong datang. Ia datang bersama ayahnya Tuan Koi. Sementara di luar rumah, hal yang serupa terjadi pada seorang wanita bernama Lan. Lima belas tahun kemudian, kita diceritakan dahulu kala ada grup bandit yang melarikan diri ke gunung. Lalu terbangunlah komunitas di desa itu. Dan desa itu diberi nama Desa Terkutuk. Tidak seorang warga pun yang bisa meninggalkan desa itu, kecuali keluarga kepala desa. Penduduk percaya, saat matahari terbenam, kekuatan jahat seperti kunang-kunang akan muncul dan mengambil kehidupan manusia dan iblis. Namun warga desa tetap mengadakan pesta dan ritual di malam hari, dan meyakini kalau kegelapan akan membantu menyembunyikan dosa lama mereka. Pada suatu malam, sedang diadakan pesta pernikahan. Warga desa bersenang-senang dan terlihat gembira. Pria pembuat boneka bernama Dong bilang pada anak-anak di sana kalau nanti ia akan menampilkan pertunjukan boneka di pekarangan desa. Di sisi lain, mempelai wanita meminta perarakan dihentikan karena ia melihat sesuatu di sekitar hutan. Mempelai wanita itu keluar dari tandu. Pasangan pengantin itu adalah Sang dan Pong dewasa. Sang saat itu memperhatikan ke dalam hutan, namun tidak melihat apapun. Saat itu ada seseorang yang tidak waras bernama Dan yang menyebut Pong sebagai putrinya. Mereka mengabaikan Dan, lalu melanjutkan perarakan menuju desa. Beberapa saat kemudian, rombongan pengantin pun tiba di desa. Upacara pernikahan pun dilangsungkan. Mereka juga mendapatkan hadiah dari salah seorang penduduk berupa gelang kembar yang terbuat dari spora pakis. Saat semuanya melihat lagi, tidak ada siapapun di sana, dan bilang kalau itu adalah iblis. Pong juga telah melihat itu, namun tidak ada yang percaya karena Dan tidak waras. Pong juga bilang kalau ia melihat wanita berbaju merah itu tadi di hutan, dan itu bukanlah warga desa sini. Penduduk mulai panik. Sang mencoba menenangkan para penduduk. Sang bilang kalau ia dan beberapa penduduk akan berkeliling desa. Beberapa saat kemudian, Sang dan warga sudah berkeliling desa, namun tidak menemukan siapapun. Sang mengajak mereka berkeliling lagi. Warga bernama Chen kesal karena Sang yang baru menjadi menantu kepala desa sudah berani memerintah mereka. Chen khawatir karena obor mereka hampir padam dan mereka bisa mati jika berjalan di hutan tanpa penerangan. Akhirnya penduduk pun memutuskan untuk kembali ke desa. Di desa, Kam yang sudah dewasa menemui Pong yang sedang sendirian. Kam khawatir karena mendengar orang asing yang masuk ke desa ini. Kam bilang dia tidak enak badan dan tidak berada di alun-alun desa untuk menyambut Pong.
Không, không, không có ai đâu anh. Sang menjelaskan ia telah berkeliling desa dan tidak menemukan siapapun. Koi yang datang meminta Kam untuk pulang dan beristirahat. Sang, Pong, dan Koi pun lalu pergi dari tempat itu. Masih di malam yang sama, Pong terbangun dari tidurnya dan mendengar suara wanita perahu. Pong membangunkan Sang dan memperlihatkan wanita perahu itu. Namun Sang tidak melihat apapun. Sang meminta Pong untuk beristirahat karena Pong mungkin berhalusinasi karena kelelahan mempersiapkan pernikahan ini. Mereka pun kembali tidur. Keesokan harinya, Moktang tiba di rumahnya. Ia lalu mencari putranya Dong dan ingin mengajaknya mencari kayu bakar. Saat itu, tiba-tiba ada darah yang menetes di atas kepalanya. Moktang lalu memeriksa ke lantai atas. Setelah kejadian itu, ayah Kam yaitu Chan memeriksa jasad Dong. Dilihat dari kondisinya, terlihat kalau pelakunya tidak pandai menggunakan pisau. Kam lalu turun dari lantai atas dan menunjukkan sebuah boneka dengan tangan yang hilang. Tepat saat itu, Dan datang lalu mendekati mayat Dong dan bilang ini perbuatan iblis yang akan membunuh mereka semua. Beberapa warga lalu menyeret Dan keluar. Malam pun tiba. Pong melihat ada luka memar di bahunya. Saat Sang ingin melihat, Pong bilang mungkin itu akibat kecerobohannya. Pong kembali mengungkit tentang wanita berbaju merah yang ia lihat. Ia yakin kalau pembunuhan ini adalah perbuatan wanita itu. Sang mulai kesal karena tidak ada orang asing yang masuk ke desa. Dan untuk kematian Dong, mungkin ada seseorang di desa yang membunuhnya. Sang meminta Pong untuk lebih tenang. Keesokan harinya, Pong bertemu dengan Nyonya Tam Keo. Di sana ada anak bungsunya bernama Hong. Tepat saat itu terdengar suara batuk. Nyonya Tam bilang putri sulungnya Min sedang kurang sehat. Saat Pong ingin pulang, ia bertemu dengan Kam yang sedang menuju ke rumah Min. Kam memintanya untuk menunggu sebentar. Beberapa saat kemudian, Kam sudah tiba di rumah Min. Kam datang ke sana untuk mengobati Min. Setelah itu, Kam pun kembali pulang bersama Pong. Pong bilang Min sepertinya menyukai Kam. Kam bilang dulu ia pernah mencintai seseorang, namun sekarang ia tidak memikirkan tentang cinta lagi. Saat itu Dan ada di sana. Ia mengira kalau Pong adalah putrinya, lalu ingin mengajak Pong pergi. Sang datang lalu menghentikan Dan pun pergi dari situ. Saat itu Sang menegur Kam karena mengira Kam mencoba mendekati Pong. Namun Kam menjelaskan kalau mereka tadi berjumpa di rumah Nyonya Tam dan sekalian pulang bersama. Pong terlihat kesal karena dituduh seperti itu, lalu pergi dari situ. Sang lalu menyusul Pong. Ia meminta maaf dan menyarankan agar mereka pergi dari desa ini. Namun Pong keberatan karena Dong baru saja meninggal. Ditambah lagi, hanya keluarga Pong saja yang memiliki izin untuk keluar dari desa tersebut. Sementara Sang tidak bisa. Malam itu, Sang terlihat menangis lalu masuk ke rumah. Keesokan harinya, Kam sedang membuat racikan obat untuk Min. Saat itu, ia mendengar ada suara yang memanggilnya. Trên tay em đang cầm gì thế? Setelah itu, Min ke rumah Kam untuk mendapatkan obatnya. Setelah mendapatkan obat, Min pun segera pulang. Terlihat kalau Min menyukai Kam. Malam pun tiba. Hong saat itu tersesat sendirian di dalam hutan. Ia terlihat sangat ketakutan. Wanita perahu kembali datang. Namun sama seperti sebelumnya, perahunya kosong dan ia tidak membawa jiwa yang telah meninggal ke akhirat. Di sisi lain, Pong terbangun dari tidurnya. Lalu dia membangunkan Sang. Pong bilang kalau ia barusan seperti melihat Hong di depan rumahnya. Namun Sang tidur dengan nyenyak. Saat turun dari tempat tidur, Pong terkejut melihat kakinya yang kotor. Tepat saat itu, terdengar suara warga yang berteriak memanggil Hong. Pong menemui warga dan Sang ikut mencari Hong. Pong masih bingung dengan kakinya yang kotor. Keesokan harinya, terlihat warga masih terus mencari Hong. Seorang anak menemukan jasad Hong di sekitar hutan. Nyonya Tam menangis histeris melihat putrinya tewas dengan kedua kakinya yang telah dipotong dan matanya dicungkil. Kam yang memeriksa jasad itu menjelaskan kalau Hong dicekik hingga tewas beberapa jam lalu. Matanya juga dicungkil dan kakinya dipotong. Cara memotong kakinya juga sama seperti Dong sebelumnya. Pong menemukan sebuah boneka yang mirip saat menemukan jasad Dong.
Dan boneka ini tidak memiliki kaki seperti jasad Hong. Tepat saat itu Dan datang. Ia tertawa lalu melempari mereka dengan batu dan bilang mereka layak mendapatkan itu. Tuan Koi meminta warga untuk menangkap Dan. Chan kembali melihat jasad Hong. Ia khawatir kalau pembunuhan yang terjadi ini berhubungan dengan ilmu sihir untuk membangkitkan lewat pengorbanan ini. Kekuatan jahat itu dapat merasuki orang hidup untuk mencapai tujuannya. Ia juga yakin pembunuhan ini dilakukan oleh satu orang. Seorang warga menyarankan agar mereka keluar dari desa ini. Namun Tuan Koi bilang tidak ada yang bisa keluar dari desa ini. Malam pun tiba. Min dan kedua orang tuanya sedang berada di rumah bersama jenazah Hong. Saat itu, Pong datang dan memanggil Min. Pong ingin memberikan perhiasan untuk menggantikan di mata Hong agar rohnya tidak menderita. Di dalam rumah, Nyonya Tam terlihat sudah kehilangan akal. Beberapa saat setelah itu, jenazah Hong pun dimakamkan dan menemui Ngo dan Mok Tang dan bilang jika mereka tidak pergi, mereka akan mati juga. Ngo lalu mengusirnya. Ngo bilang pada Mok Tang kalau mereka harus berbuat sesuatu. Keesokan harinya, Ngo datang beramai-ramai bersama warga ke rumah Tuan Koi. Mereka berteriak dan bilang kalau mereka ingin meninggalkan desa. Tuan Koi keluar lalu meminta mereka semua tenang. Pong dan Sang juga keluar. Ngo ingin agar Tuan Koi membawa mereka keluar dari desa ini. Pong meminta agar warganya tidak pergi, namun Sang menyarankan agar membiarkan warga mencoba untuk keluar desa kali ini. Tuan Koi setuju, namun ia tidak akan memandu siapapun keluar. Ngo dan warga yang lain pun akan tetap pergi tanpa panduan dari Tuan Koi. Beberapa saat kemudian, warga sedang dalam perjalanan menuruni gunung untuk keluar dari desa. Pong lalu menemui Mok Tang dan memintanya untuk tetap tinggal, namun ia tetap ingin pergi. Malam itu, Pong sedang makan malam dengan ayah dan ibu tirinya. Ibu dan ayah Pong khawatir membayangkan apa yang akan terjadi pada setengah warga desa yang ingin keluar desa itu, karena hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Tuan Koi lalu menceritakan, saat Pong kecil, ia pernah sakit parah di penghujung tahun. Tuan Koi dan Am memimpikan seorang wanita berbaju merah yang menunjukkan jalan menuju keluar desa. Dan apa yang mereka mimpikan menjadi kenyataan. Setelah Pong sembuh, mereka kembali lagi ke desa. Wanita baju merah kembali muncul dan bilang, hanya keturunan Tuan Koi saja yang boleh keluar desa. Namun pada suatu hari, ibu kandung Pong yaitu Am melanggarnya dan ingin membawa Lan keluar desa. Baru setengah jalan, Am dan Lan mengalami keringat darah hingga akhirnya tewas. Tuan Koi telah memberitahukan seluruh warga, namun tidak ada yang percaya. Warga meyakini itu hanya penyakit biasa saja. Tetua desa melarang mereka menceritakan kejadian keringat darah itu lagi. Walaupun Sang sekarang sudah menjadi menantunya, namun Tuan Koi tidak yakin kalau Sang akan percaya cerita itu. Di dalam hutan, terdengar suara aneh yang membuat warga takut. Warga pun mulai kembali ke desa. Namun, satu persatu warga mulai tumbang dan tewas. Di rumah, Pong bilang pada ayahnya kalau wanita berbaju merah yang dilihat ayahnya dulu sama dengan yang ia lihat sebelumnya. Dan mungkin saja itu roh iblis. Namun Tuan Koi marah dan bilang kalau bukan karena wanita itu, Pong sudah mati. Pong kembali bilang karena wanita berbaju merah itu, ayahnya dapat turun gunung, lalu menjual barang dagangannya serta membuat ayahnya menjadi kepala desa. Tuan Koi marah. Ia meminta agar Pong tidak mengatakan hal itu pada siapapun. Tuan Koi takut warga mengira kalau ia bisa menguasai roh iblis. Ibu tiri Pong juga meminta hal yang sama, agar mereka tidak mengingkari janji pada wanita berbaju merah. Pong lalu pergi keluar rumah. Tuan Koi dan istrinya serta Kam dan ayahnya juga keluar untuk melihat orang-orang itu. Sebelum meninggal, Mok Tang bilang desa ini dikutuk dan tidak ada yang bisa keluar dari desa ini. Ngo yang berhasil selamat pun tampak sangat ketakutan. Keesokan harinya, diadakan upacara pemakaman untuk warga yang tewas itu. Sang teringat dengan mendiang ibunya yang meninggal 15 tahun yang lalu, di mana ibu kandung Pong yaitu Am dan ibu Sang yaitu Lan tewas karena mencoba untuk keluar desa. Mereka pun berdebat tentang masalah di desa ini. Di tempat yang berbeda, Chen dan Ngo sedang berada di pinggir sungai. Mereka melihat Nyonya Tam yang mulai kehilangan akal. Di sisi lain,
Tuan Koi ingin turun gunung untuk mencari obat-obatan. Kembali ke sungai, Min menemui ibunya. Ia mengajak ibunya untuk pergi ke rumah kepala desa. Tiba-tiba, Nyonya Tam mengatakan hal yang aneh. Min tiba-tiba tidak melihat ibunya lagi di sana. Malam pun tiba. Sang baru saja tiba di rumah dengan tangan yang terluka. Sang bilang, ia tadi mengikuti ayah Pong, namun ia kehilangan jejaknya dan kembali ke desa. Pong ingin menjelaskan kenapa hanya keluarganya saja yang bisa keluar dari desa ini. Namun saat itu, warga datang dan memanggil mereka. Tuan Tam terlihat sangat panik. Ia bilang kalau Min menghilang. Warga pun mulai mencari Min malam itu juga. Sementara Pong tiba-tiba pingsan. Di hutan, Chen melihat beberapa warga desa yang ketakutan saat mencari Min. Chen meminta warga itu untuk pulang. Warga desa itu pun pulang dan meninggalkan Chen seorang diri. Di sisi lain, saat Pong dan Sang sedang tidur, Pong mendengar sesuatu. Pong terbangun dan keluar dari rumah. Terlihat kalau tubuh Pong seperti dikendalikan oleh sesuatu. Sang juga bangun lalu mengikuti Pong. Keesokan harinya, beberapa warga masih mencari Min. Nyonya Tam juga mencari Min di tepi pantai. Mereka terkejut melihat Chen telah tewas. Kam lalu datang dan memeriksanya. Ia menemukan kalau liver Chen sudah tidak ada lagi. Semua orang terkejut mendengarnya. Kam menjelaskan, setelah ditusuk di bagian belakang, Chen lalu ditenggelamkan hingga tewas. Ngo juga menemukan boneka yang mirip dengan korban sebelumnya. Tuan Koi meminta warga segera ke rumah mendiang Dong, lalu membawa semua boneka yang ada di rumahnya, karena mungkin boneka-boneka itu ada hubungannya dengan ini semua. Malam itu, Pong mendengar sesuatu dari luar rumahnya. Ia pun keluar untuk memeriksa. Saat berlari menuju ke rumah, ia bertemu dengan ibu tirinya. Pong menjelaskan apa yang ia lihat barusan. Ibu tirinya menenangkannya, lalu mengantarkannya pada Sang. Pong lalu menjelaskan pada Sang tentang kemampuannya yang bisa melihat roh sejak ia masih kecil, termasuk melihat roh ibunya, serta roh warga desa lain yang telah meninggal, yang pergi dengan wanita perahu menuju akhirat. Namun ia tidak melihat roh Dong, Hong, dan Chen menaiki perahu. Ia yakin kalau roh mereka terperangkap sesuatu. Dan barusan, Pong melihat wanita berbaju merah memakan boneka yang mirip seperti yang ditemukan di sekitar jasad mereka bertiga. Seakan ia menuai jiwa mereka. Pong yakin ada yang menggunakan sihir jahat di desa ini. Namun Sang tidak percaya itu. Ia mengajak Pong pergi dari desa ini. Namun Pong ingin menyelesaikan masalah ini. Sang pun memutuskan akan pergi sendiri nanti. Keesokan harinya, kepala desa memerintahkan agar wanita dan orang tua harus tetap di rumah. Pagi itu, Pong menemui Kam. Tepat saat itu, Pong dan Kam mendengar Nyonya Tam melantunkan kalimat aneh. Kam bilang kalau lantunan itu adalah puisi yang mereka lantunkan saat kecil. Namun Pong tidak mengingatnya. Pong yakin ada sesuatu dalam puisi tersebut. Pong dan Kam mencoba menenangkan Nyonya Tam. Nyonya Tam lalu pingsan. Beberapa saat kemudian, Chan memeriksa keadaan Nyonya Tam. Nyonya Tam hanya kelelahan saja. Chan menjelaskan, puisi itu sudah ada bahkan sejak ia masih kecil. Dan anak-anak di desa ini hafal dengan puisi tersebut. Pong lalu menjelaskan, Dong seorang pengrajin yang tewas dengan tangan terpotong. Hong pelari cepat tewas dengan kaki terpotong. Chen pemberani dan tewas dengan liver yang hilang. Dan semua kejadian sesuai puisi tersebut. Ada 2 orang lagi korban berikutnya, yaitu kepala dan jantung. Dan diakhiri dengan darah segar seorang gadis. Pong yakin Min masih hidup dan akan dikorbankan sebagai darah segar gadis setelah kepala dan jantungnya didapatkan. Chan meminta Pong segera pulang dan memberitahukan ayahnya kalau ada seseorang yang mempraktekkan sihir jahat dan akan ada warga lain yang dibunuh. Saat Pong dan Kam menuju ke rumah Tuan Koi, mereka melihat Dan masih mengira kalau Pong adalah putrinya. Kam lalu menjelaskan kalau putri Dan telah meninggal. Dan histeris kemudian pergi dari situ. Tepat saat itu, Tuan Koi datang bersama Sang. Tuan Koi salah sangka dengan pendekatan Pong dan Kam. Dia lalu membawa Pong pulang. Sesampainya di rumah, Tuan Koi memarahi Pong. Padahal Tuan Koi telah memerintahkan agar tidak ada wanita yang keluar.
Namun Pong malah keluar dengan laki-laki lain. Pong lalu menjelaskan tentang sihir jahat yang digunakan seseorang di desa ini. Sang memotong penjelasan Pong. Ia bilang Pong sengaja mengarang cerita itu supaya ia bisa bersama dengan Kam. Ayahnya juga tidak percaya akan hal itu. Tuan Koi bilang ia akan ditertawakan warga dengan cerita seperti ini. Pong bilang kalau ayahnya lebih mementingkan harga dirinya daripada nyawa orang lain. Tuan Koi lalu menampar Pong. Tuan Koi dan Sang pun lalu meninggalkan Pong dengan ibu tirinya. Setelah itu, ibu tirinya mengompres memar di wajah Pong sambil menenangkannya. Pong bilang ia akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Di sisi lain, Chan sedang berada sendiri di rumahnya. Pelita di kamarnya tiba-tiba padam. Malam itu terlihat kalau akan terjadi hujan lebat. Sementara Pong berada di kamar sendirian. Ia melihat cermin dan bertanya pada dirinya sendiri, apa dia yang melakukan ini semua? Di rumah Chan, pintu rumahnya tiba-tiba terbuka. Ia lalu memeriksanya. Di sisi lain, Pong tiba-tiba tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Sementara Chan meronta seperti ada yang mencekiknya. Pong pun mulai kerasukan. Pong kemudian pingsan. Keesokan harinya, Kam ingin menemui ayahnya di rumah. Ia sangat terkejut melihat jasad ayahnya tanpa kepala. Ia pun berteriak histeris. Setelah itu, Kam bersama beberapa warga membawa jasad Chan ke rumah kepala desa. Ia lalu bertemu dengan Tuan dan Nyonya Koi. Kam marah dan menjelaskan kalau ayahnya telah tewas bersama boneka di sekitarnya. Padahal ia sudah mengunci boneka-boneka itu. Tepat saat itu, Pong dan Sang datang. Kam yang marah lalu menarik baju Tuan Koi. Pong datang dan menghentikan Kam. Namun Kam mendorong Tuan Koi ke tanah. Kam menuduh Tuan Koi lah yang mempraktekkan sihir jahat ini dan membunuh orang berdasarkan puisi. Saat itu, Sang terlihat gugup. Warga juga menagih janji Tuan Koi yang akan menjaga seluruh warga di desa ini. Warga ingin Tuan Koi membayar ini dengan nyawanya. Saat Pong ingin menjelaskan, Sang memotong pembicaraan Pong. Sang menjelaskan, tadi malam Pong menjadi liar dan membuat Sang pingsan. Saat Sang sadar, ia menemukan bekas darah. Sang lalu menunjukkan bukti itu pada warga sambil menangis. Sang meyakinkan warga kalau keluarga Pong lah dalang dari semua pembunuhan ini. Warga termasuk orang tua Min ingin menghakimi Pong dan keluarganya. Sang meminta agar warga menangkap Pong dan keluarganya. Warga lalu menangkap Tuan dan Nyonya Koi, lalu mengikatnya. Warga ingin membakar mereka. Sementara Kam pulang ke rumahnya. Kam teringat, sebelumnya wanita merah seperti akan terbakar ketika menyentuh buku itu. Malam itu, warga bersama Sang sudah siap membakar orang tua Pong. Sementara Pong diikat di sebuah gubuk. Saat itu, Dan datang untuk menyelamatkan Pong. Ngo ingin menghentikan Dan kesal lalu menggigit leher Ngo. Tepat saat itu Kam datang, lalu memukul Ngo hingga pingsan. Kam kemudian mengajak Pong pergi. Pong dan Kam lalu menemui warga dan Sang yang ingin membakar Tuan dan Nyonya Koi. Pong bilang pada warga, bukan mereka pelakunya. Pong menjelaskan, jika dia pelakunya, pasti ia tidak akan meninggalkan barang bukti di rumahnya sendiri. Dan pelaku sebenarnya adalah Sang. Sang tidak mengaku dan meminta Pong membuktikannya. Pong lalu menunjukkan buku yang dimiliki oleh Kam. Buku itu milik ibu kandung Pong. Sebelum Am meninggal, ia meminta Kam memberikan buku itu pada Pong. Sebelum menemui warga, Kam memberikan buku itu pada Pong. Isi buku itu menjelaskan kalau dulu Am merupakan pendeta wanita. Pada zaman dulu, leluhur mereka membunuh sebuah suku yang mendiami desa itu, kecuali seorang wanita hamil bernama Tap. Am punya firasat kalau Tap pasti akan balas dendam. Ketika Am pertama kali tiba di desa itu, ia telah memberkati gerbang masuk desa agar tidak ada roh jahat yang masuk. Namun karma Pong akibat kutukan Tap menyebabkan pengaman itu lenyap, di mana Tap mengutuk salah satu orang akan membiarkan ia masuk ke desa dan akan membantunya balas dendam. Tap lalu membunuh dirinya sendiri. Dan untuk membangkitkannya lagi, harus dilakukan ritual si anggur tengkorak, di mana jiwa kelima orang yang ditumbalkan akan dituai oleh Tap, sehingga kelima jiwa itu tidak bisa dibawa oleh wanita perahu ke akhirat. Sebelum itu, Tap hanya bisa merasuki tubuh Pong dan mengendalikan Pong untuk membunuh tanpa Pong sadari. Pong bilang pada Sang, percuma membunuh orang tuanya, karena untuk melengkapi ilmu hitam ini dibutuhkan jiwa jahat dari Sang sendiri. Namun Sang tetap mengelak. Pong bertanya,
di mana gelang pakis hadiah pernikahan mereka. Ternyata gelang pakis itu ditemukan oleh Kam di rumahnya tadi pagi, tepat di tempat ayahnya tewas. Warga pun mulai mengutuk dan memaki Sang. Kita kembali ke masa lalu, tepatnya di saat ibu Sang meninggal. Saat itu, ia melihat Chan dan memintanya menolong ibunya. Namun saat itu Chan mabuk dan mengabaikan permintaan Sang. Chan juga menertawakan kondisi ibunya yang tewas karena terkena kutukan karena ingin keluar dari desa. Sejak saat itu, Sang berjanji akan membunuh semua warga desa ini. Setelah kematian ibunya, Sang bertemu dengan Tap. Tap yang mempengaruhi Sang untuk menikah dengan Pong. Karena melalui Pong, Sang akan mendapatkan bagian tubuh untuk dikorbankan. Sehingga Tap bisa menuai jiwa warga desa itu. Sang pun akhirnya mengakui bahwa dialah yang melakukan praktek ilmu hitam ini. Dengan bantuan Tap yang merasuki tubuh Pong, Sang membunuh Dong, Hong, Chen, dan Chan. Sang lalu memanggil roh Tap untuk membantunya. Kemudian Sang melempar obor ke arah Tuan dan Nyonya Koi hingga mereka terbakar. Sang lalu menangkap Pong dan lalu menyelamatkan Pong dengan menggigit kaki Sang. Pong sangat terpukul melihat Dan yang tewas dengan mengenaskan. Ia mengingat kembali di mana Dan yang selalu mengira dia adalah putrinya. Pong pun memanggilnya dengan sebutan ayah. Sementara Tuan dan Nyonya Koi telah terbakar. Sang ingin membunuh Pong, namun Kam menghalanginya dan meminta Pong pergi. Di dalam hutan, terlihat Min yang sedang terikat di sebuah kolam kecil yang berisi darah serta bagian tubuh yang ditumbalkan. Pong melihat Min, namun ia memilih untuk bersembunyi. Sang lalu mencari Pong di sekitar tempat Min diikat. Sang bangun lalu menangkap Pong. Sementara Min berhasil bebas. Sang lalu menginjak-injak Pong. Min memukul Sang dengan batu, namun Sang tidak apa-apa. Sang lalu menampar Min dan menginjak tangannya. Pong berhasil menjatuhkan Sang. Sang lalu mencekik Pong. Pong meminta Min untuk pergi. Min lalu mengambil semua tumbal itu, lalu membawanya pergi. Sang lalu menghajar Pong habis-habisan. Sang ingin membunuh Pong, namun Pong bilang kalau ia melihat roh ibu Sang di sini. Sang lalu melihat sekeliling dan mencari ibunya. Pong diam-diam menyembunyikan pisau yang ada di tanah. Sang lalu mendekati Pong. Sang bertanya di mana ibunya. Pong bilang untuk membangkitkan Tap, dibutuhkan jantung dari jiwa jahat seperti Sang. Dan ia tidak akan membiarkan Tap mendapatkannya. Tap telah membutakan Sang agar ia bisa kembali bangkit ke dunia ini. Sebelum meninggal, Sang bilang kalau Pong berkata jujur saat bilang melihat Tap sedang menuai jiwa. Sang pun akhirnya meninggal. Wanita perahu pun datang untuk membawa jiwa Sang. Tepat saat itu, Tap menemui Pong. Pong kembali mengingat di mana saat ia kecil, Tap menemuinya. Tap meminta Pong membawanya ke desa. Tap berjanji akan membawa keluarganya agar bisa turun gunung. Pong pun lalu mengajak Tap masuk ke desanya. Kembali ke masa sekarang. Tap lalu mendekati Pong. Tap bilang kalau ia tidak akan membiarkan mereka semua naik perahu ke akhirat. Tap mendekati tubuh Sang dan ingin menuai jiwanya sebelum jiwa Sang naik perahu. Pong bangun dan bilang bukan hanya dia saja yang bisa menuai jiwa. Pong lalu memadamkan api agar tempat itu menjadi gelap, di mana kunang-kunang akan datang untuk memakan jiwa mereka. Roh Tap pun musnah. Tepat saat itu, Kam datang sambil membawa obor untuk penerangan, sehingga kunang-kunang tidak bisa mendapatkan jiwa Pong. Pong kembali mengingat masa lalunya bersama Sang. Bagaimanapun Pong sangat mencintai Sang. Roh Sang pun akhirnya dibawa dengan perahu ke akhirat. Sementara Min berhasil selamat sampai di desa dan bertemu orang tuanya. Setelah kejadian itu, Sang pun dikremasi. Beberapa penduduk desa memutuskan untuk meninggalkan desa karena Tap sudah musnah dan jimat pelindung desa telah melemah.
Pong pun memutuskan tetap tinggal di desa. Tam dan Min pun akhirnya menikah dan memutuskan tetap tinggal di desa itu juga. Kehidupan di desa pun kembali normal. Dan cerita berakhir di sini, guys. Nah, itu tadi alur cerita The Soul Reaper 2024 selengkapnya. Sebuah film horor Vietnam tentang kutukan seorang wanita hamil terhadap sebuah desa yang telah menghabisi sukunya. Wanita hamil itu bunuh diri dan bersekutu dengan iblis untuk balas dendam. Dan sosoknya mempengaruhi pemuda yang kecewa di desa tersebut, hingga kehancuran pun terjadi. Dan seperti biasa, kejahatan ujung-ujungnya tidak akan pernah menang. Berikutnya masih banyak film horor dan thriller yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Of living flesh. What the